bertemu kembali ya di mata pelajaran sejarah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang masa jaya kerajaan Nusantara. Dan di kala itu abad ke-13 ada sebuah bangsa yang katanya itu menguasai sepertiga bumi ini. Ya, siapa itu? Wah ya, bagus sekali. Momo. Apa gambaran kamu tentang orang Momo? Ya. Orang yang diuncir. Mungkin zaman dulu diuncir seperti itu adalah orang yang sangat tampan. Ya kan? Jawabannya. Kalau sekarang kan beda lagi ceritanya ya. Sampai orang-orang Tiongkok takut dengan orang Manchuria atau Mongol atau bangsa orang. Oke, silahkan anak-anak. Oke, bagus sekali itu. Terima kasih ya atas prestasinya. Bisa menunjang estetika kelas ini, ya tidak? Oke, Bapak itu dulu ya. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk? Ya, Ramadan ya, Ramadan. Terima kasih Lindsay udah sembuh ya. Kita semua kangen sama Lindsay. Baik, pada kesempatan ini Bapak juga mau menayangkan sebuah film terkait dengan kehebatan orang Mongol katanya ya, menurut literatur yang ada demikian, misalkan demikian. Tapi di sini ternyata setelah bangsa Mongol itu berekspansi ke sana kemari, ya kan, menaklukkan bangsa-bangsa di Asia, bahkan sampai ke Asia Barat, Timur Tengah. Nah, di abad sekitar tahun 1293 mulai melancarkan ekspansi ke tanah Jawa. Ya, oke, silakan kita simak aja ya. Semoga lancar. Ya, dan setelah itu kalian harus memberikan komentar, tapi yang berdasar ya, yang tidak marah-marah dan tidak mengada-ngada. Jangan memberikan statement serampangan. Oke, siapa?
bisa. negeri China. Kublai Khan, ia bukan hanya berhasil menaklukkan negeri China, tetapi juga menaruh ambisinya pada wilayah yang belum pernah dijangkau oleh bangsa Mongol sebelumnya. Setelah 2 kali gagal menaklukkan Jepang, yang kalian bisa melihat kisah lengkapnya di video ini. Kali ini pandangan Kublai beralih ke selatan, menuju negeri-negeri tropis yang asing, lembab dan liar. Inilah invasi Mongol ke tanah Jawa. Bagaimana bangsa stepa yang lahir di padang rumput mencoba menaklukkan negeri-negeri tropis asing yang tak pernah benar-benar mereka pahami. Sebelum menyerang Jawa, Mongol lebih dulu mencoba menaklukkan Vietnam, yaitu Dai Viet dan Champa. Bukan sekali, tapi 4 kali, antara 1258 hingga 1288. 4 ekspedisi besar, 4 kegagalan. Pasukan Mongol yang dikenal tak terkalahkan di daratan Asia dipaksa mundur oleh rakyat yang tak pernah menyerah. Bagi bangsa Steppe, lahir di padang rumput, hutan tropis dan rawa-rawa adalah mimpi buruk yang tak pernah mereka pahami. Tak berhenti di situ, ambisi Mongol dulu juga padam. Setelah menaklukkan banyak wilayah, Kublai Khan mulai mengirim utusan ke berbagai negeri menuntut agar para penguasanya tunduk imbang kekuasaan Mongol dan membayar upeti sebagai tanda kesetiaan. Pada tahun 1289, utusan Menshi atau Menki dikirim ke sebuah pulau tropis di seberang lautan. Pulau itu kini kita kenal sebagai Jawa Timur, yang saat itu diperintah oleh Raja Kartanegara. Kartanegara adalah penguasa kerajaan Singhasari, kadang disebut juga Singosari atau Singhasari. Kartanegara punya mimpi besar, yaitu menguasai seluruh pulau Jawa, mengontrol Selat Malaka, dan mengendalikan jalur perdagangan dari Indonesia bagian timur. Dengan ambisi sebesar itu, ia merasa tidak pantas tunduk pada kekuatan asing manapun, termasuk Mongol. Saat utusan dari Kublai Khan tiba dengan tuntutan upeti, Kartanegara menanggapinya dengan penghinaan. Wajah para utusan dicap dengan besi panas, telinga mereka dipotong, hukuman yang biasa diberikan kepada para pencuri. Setelah itu, mereka dikirim kembali ke Kublai Khan dalam kondisi yang mengenaskan, sebagai pesan bahwa Singosari tidak bisa diintimidasi. Kalian menjadi saksi bahwa Singhasari bukan suatu burung yang memakan di luar segar, tapi sebuah jajaran kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain sampai jauh di seberang sana. Reaksi dari Mongol seperti yang bisa diduga. Ia memutuskan untuk mengirim pasukan besar ke Jawa. Dalam pandangannya, jika Mongol berhasil menaklukkan Jawa, negara-negara lain di sekitarnya akan gentar dan memilih tunduk tanpa perlu perlawanan. Lebih dari itu, dengan menguasai wilayah ini, dinasti Yuan tidak hanya membalas penghinaan, tetapi juga membuka jalan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai dari bukti konkret di lapangan, yaitu di tengah Laut Natuna. Di sekitar Selat Kalimantan, tepatnya di Pulau Serutu, ditemukan 2 prasasti kuno bertuliskan aksara China tradisional yang digunakan pada masa dinasti Yuan, dikenal sebagai prasasti pasir kapal dan prasasti pasir Cina. Yang mengejutkan, prasasti ini mencatat jumlah pasukan Mongol yang pernah berlabuh di wilayah itu, bukan di medan perang utama, bukan di Istana Raja, tapi di tempat terpencil yang nyaris luput dari perhatian sejarah. 6 karakter Cina pertama yang dapat dikenali pada prasasti pasir kapal ini tersusun dalam baris vertikal, terbaca sebagai Dai Yuan Guo Shi Ping Zhang. Bagian dari Yuan Guo berarti negara Yuan Agung.
yang merujuk pada nama resmi dinasti Yuan di Cina. Setelah dari Wen karakter Shi kemungkinan besar menunjukkan nama keluarga Jenderal Shi Bi, pemimpin utama pasukan Mongol dalam ekspedisi ke Jawa. Dan pada periode ini ia menyandang gelar resmi Bing Zhen, jabatan tinggi yang setara dengan kepala administrasi pemerintahan. Kemudian bagian prasasti ini sulit dibaca, tetapi sebagian besar karakter dalam 4 kolom vertikal terakhir dapat dikenali. Prasasti ini yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu 500 kapal tahun ke-30 Yuan, bulan pertama hari ke-18. Berlaku di tempat ini 10 hari telah berlalu bergerak untuk menaklukkan kerajaan Jawa. Kata ini ditorehkan di atas batu demi mengenang atau bahkan melampaui kejayaan Tiang Tembaga. Kejayaan Tiang Tembaga di sini merujuk pada peristiwa sejarah di Vietnam. Kemudian, di kawasan yang dikenal sebagai Pasir Cina ditemukan 2 prasasti masing-masing dinamai Pasir Cina 1 dan Pasir Cina 2. Pada Pasir Cina 1 memuat ukiran 2 karakter Cina yaitu Lin Qi yang berarti dekat sungai yang jernih serta 2 pola radial dalam kotak berukuran 25 kali 25 cm. Sekitar 1 meter di bawahnya terletak Pasir Cina 2 dengan ukiran Shi Hua yang merujuk pada mata air alami. Letak yang strategis di tepi sungai dan dekat pantai menunjukkan bahwa kedua situs ini kemungkinan menjadi titik pengisian wisatawan bagi pelaut masa lampau. Meskipun tidak bertanggal seperti pada prasasti Pasir Kapal, gaya penulisan dan konteks geografisnya mengarah pada keterkaitan dengan ekspedisi laut Mongol ke Jawa. Berdasarkan prasasti Pasir Kapal, inskripsi yang terukir di batu itu terjadi pada tahun ke-30 Yuan, bulan pertama, hari ke-18. Jika dikonversikan ke dalam kalender Masehi, tanggal tersebut jatuh pada 25 Februari 1293. Menariknya, ini selaras dengan catatan resmi dinasti Yuan yang terdokumentasi dalam History of Yuan atau Yuan Shi, sumber utama yang mencatat kebijakan dan ekspedisi militer di bawah pemerintahan Kublai Khan. Dalam salah satu entry penting, disebutkan bahwa pada bulan kedua tahun ke-29 era Yuan, sekitar awal tahun 1292, Kublai Khan mengangkat 3 pejabat tinggi untuk memimpin ekspedisi besar ke Jawa, yaitu Shi Bi, Gao Xi, dan Ignis, seorang navigator Uighur pertama yang tercatat dalam sejarah Cina. Ketiganya diberi jabatan strategis di Sekretariat Eksekutif Fujian, lembaga administratif yang menangani urusan maritim dan ekspedisi luar negeri dinasti Yuan. Dalam catatan History of Yuan, biografi Shi Bi, jilid ke-49, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan terakhir tahun ke-29 Yuan, armada besar akhirnya berangkat dari pelabuhan Guangzhou menuju perairan Nusantara. Ekspedisi ini terdiri dari 500 kapal, jumlah yang sama persis dengan angka yang terukir di prasasti Pasir Kapal. Mengenai jumlah pasukan yang terlibat, Yuan Wenlei atau literatur Yuan jilid ke-41 memberikan petunjuk tambahan yang menarik. Dalam sumber tersebut dicatat bahwa pada tahun ke-30 Yuan, bulan kedua hari ke-7, setara dengan 16 Maret 1293, sebanyak lebih dari 500 prajurit British telah diberangkatkan terlebih dahulu. Mereka berlayar dengan 10 kapal di bawah komando Ignis. Hitungan ini memberikan gambaran kasar tentang kapasitas rata-rata kapal dinasti Yuan. Jika kapasitas 50 orang per kapal diterapkan pada seluruh 500 kapal, maka armada ini bisa saja mengangkut sebanyak 25.000 prajurit dari China. Mayoritas tentara yang dikirim berasal dari 3 provinsi di Cina Selatan, yaitu Fujian, Jiangxi, dan Hunan. Sebuah provinsi pada masa dinasti Yuan yang mencakup wilayah modern Hubei bagian selatan di lembah sungai Yangtze, Hunan, Guizhou, dan Guangxi. Perjalanan laut sejauh 4.100 km dari Guangzhou ke perairan Jawa bukanlah ekspedisi biasa. Dalam catatan Shi Bi mengungkap betapa beratnya pelayaran ini, angin kencang dan gelombang tinggi mengguncang kapal-kapal sepanjang perjalanan, menyebabkan banyak prajurit tidak bisa makan selama beberapa hari.
Pada tahun yang sama, 1292, ketika Kublai Khan mengeluarkan perintah untuk menyerang Jawa, kisah yang tak kalah dramatis telah berlangsung di Nusantara. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Mati dan Pasraya di Sumatera pada tahun 1290, Singhasari muncul sebagai kekuatan terbesar di wilayah tersebut. Raja Kartanegara mengirim pasukan dalam ekspedisi besar Papalayu untuk memperluas pengaruhnya di Sumatera. Tentu saja ini dengan harga yang mahal dan konsekuensi yang sangat-sangat berat. Menurut kitab Pararaton dan Hidup Harsawijaya, keputusan ini ditentang keras oleh para penasihat seniornya yang khawatir akan adanya pemberontakan karena langkah ekspansionis ini justru meninggalkan ibu kota Singhasari tanpa penjagaan yang cukup. Alih-alih mendengarkan nasihat para menteri seniornya, Kartanegara justru menjadi curiga kepada mereka. Salah satunya Empu Ragharatha yang menurut sejarawan Slamet Mulyana adalah orang yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh negeri karena kebijaksanaannya malah didepak dari jabatannya. Dengan keputusan Kartanegara untuk mengirim pasukannya dalam kampanye jangka panjang dan pengurangan serta pemecatan pejabat tinggi justru membuat dirinya dan kerajaannya rentan terhadap serangan. Arya Wiraraja, mantan pejabat tinggi yang telah dimutasi dan diasingkan ke Sumedang Madura, menyimpan dendam terhadap Kartanegara. Baik Pararaton, Kidung Panji Jayakarma maupun Kidung Harsawijaya sama-sama menceritakan pengkhianatan Wiraraja melalui pesan terselubung kepada Jayakarma, Adipati Kediri, kerajaan bawahan yang pernah ditaklukkan oleh Singhasari. Wiraraja mendorongnya untuk melancarkan serangan terhadap Kartanegara. Dalam kitab Pararaton, teks surat rahasia yang dikirim berbunyi, dengan hormat saya sampaikan, jika Paduka berkehendak dan ingin berburu di padang bekas perburuan itu, kini saatnya Paduka berburu di sana. Ini adalah saat-saat terbaik dan paling menguntungkan. Tidak ada bahaya, tidak ada harimau, kerbau liar, ataupun ular sekalipun. Hanya ada satu harimau, namun sudah ompong. Teks tersebut dirangkum dari Al-Ghazali halaman 99. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Jayakatwang untuk melancarkan pemberontakan. Gusti Prabu akan membayar mahal kalau masih tidak percaya dengan niatnya Jayakatwang. Jayakatwang melancarkan serangan dengan strategi cerdik. Ia membagi pasukannya menjadi dua. Satu pasukan yang bertugas sebagai pengalih perhatian bergerak dari utara dengan Garut, menarik perhatian dan memancing pasukan kerajaan keluar. Sementara itu, pasukan utama bergerak diam-diam dari selatan, bersiap menyerbu istana begitu kota ditinggalkan tanpa pertahanan yang cukup. Kartanegara yang sudah lama lengah dan tidak mengambil langkah antisipasi apapun, awalnya menolak mempercayai laporan tentang adanya pasukan musuh. Baru ketika para pengungsi dan prajurit yang terluka mulai membanjiri istana, ia akhirnya mengizinkan Raden Wijaya memimpin pasukan keluar menghadapi serangan dari utara. Begitu Wijaya berangkat, pasukan selatan yang sejak tadi menunggu langsung memasuki istana tanpa perlawanan berarti. Di sana mereka menemukan Kartanegara sedang berpesta dan minum-minum di antara para wanita istana. Menurut kitab Pararaton, di tengah kekacauan itu, Empu Ragharatha yang sebelumnya disindir sebagai harimau tua tanpa taring berteriak memperingatkan, sungguh memalukan bila seorang raja mati di antara para wanita. Namun semua itu sudah terlambat. Dengan kekuatan yang memudar dan tanpa pertahanan, Kartanegara, Empu Ragharatha serta sisa para menterinya dibantai di tempat oleh pasukan Jayakatwang yang dipimpin oleh Kebo Wudara. Komentar Empu Ragharatha memberikan bantahan kuat terhadap teori Burke yang menganggap pesta minum-minum bersama para wanita itu bagian dari ritual tantrik. Namun jelas dari ucapan Empu Ragharatha bahwa ia tidak melihat apa yang terjadi sebagai tindakan sakral, melainkan sebagai sebuah aib besar. Kematian Kartanegara menandai berakhirnya kejayaan Singhasari dan membuka babak baru dalam sejarah Jawa. Kematian Kartanegara tidak hanya tercatat dalam kitab Pararaton dan Kidung-Kidung kuno, tetapi juga dalam prasasti Candi Singhasari yang dikeluarkan oleh Ratu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1351.
Di sana tercatat kematian Kartanegara yang terjadi pada bulan Jesta tahun 1214 Saka bertepatan dengan April sampai Mei 1292. Raden Wijaya mengatur Kartanegara yang mendengar bencana yang terjadi di kerajaan, mencoba kembali untuk mempertahankan Singasari, dan sayangnya gagal. Dengan pasukan yang hanya tinggal sedikit bersama para pengikutnya, dengan berat hati dia terpaksa meninggalkan sang putri bungsu Tumpel Ratna Sutawan yang disebut Puspanasmi dalam Ki Harsa Wijaya untuk mengungsi ke Madura. Di sana mereka mendapat perlindungan dari Arya Wiraraja yang meskipun berpihak kepada Jayakatwang. Setelah pertemuan harap itu, Wijaya dan Wiraraja mulai berdiskusi mengenai harapan dan rencana masa depan Wijaya. Dalam percakapan itu, Wijaya berjanji akan memberikan separuh kerajaan kepada Wiraraja bila kelak berhasil merebut kembali kekuasaan dari Jayakatwang. Wiraraja menjawab dengan rendah hati, "Terserah Paduka, bagaimanapun Padukalah yang akan menjadi penguasa." Wiraraja pun mengirim surat dan memohon agar Jayakatwang menerima permintaan maaf dan pengabdian dari Wijaya yang langsung diterima. Melalui politik tunduk, Raden Wijaya diampuni oleh Jayakatwang dan diberi tanah berupa hutan lebat di Tarik. Di hutan inilah ia membangun pemukiman baru yang diberi nama Majapahit, sebuah tempat kecil yang kelak akan mengguncang sejarah Asia Tenggara. Setibanya di Majapahit, Wijaya segera mengirim utusan kepada Wiraraja mengundangnya untuk bergabung dalam rencana menyerang Jayakatwang. Namun balasan dari Wiraraja membawa rencana yang berbeda. Wiraraja yang mengkhianati Kartanegara dan mengkudeta Singasari bersama Jayakatwang kini kembali lagi melakukan aksi pengkhianatan untuk menggulingkan Jayakatwang. Kali ini Kublai Khan mengirim armada besar untuk menghukum Singasari tanpa mengetahui bahwa raja yang hendak dihukum, Kartanegara, sudah tewas dibunuh oleh pemberontak bangsanya sendiri beserta kerajaannya yang telah runtuh. Setelah melalui ganasnya lautan Cina Selatan dan singgah di Champa, Vietnam sekitar 1 bulan, pada 15 Februari 1293 mereka akhirnya mencapai Laut Nusantara, Selat Kalimantan, tepatnya di Pulau Serutu hingga 25 Februari. Di hari yang sama, pasukan Mongol singgah di Pulau Gelam. Di tempat ini mereka memperbaiki kapal-kapal yang rusak akibat cuaca buruk, sekaligus membangun perahu-perahu kecil yang lebih cocok untuk menjelajahi sungai-sungai dangkal di wilayah tropis. Total waktu mereka berada di Pulau Serutu dan Pulau Gelam yaitu sekitar 1 bulan lamanya. Memasuki bulan kedua hari ke-7 tahun Ziwan ke-30 atau 16 Maret 1293, armada Mongol melanjutkan pelayaran dari Pulau Gelam dan tiba di Pulau Karimun, Jawa. 6 hari kemudian, 22 Maret 1293, mereka mendarat di pesisir utara Jawa, tepatnya di Tuban. Disinilah invasi darat terhadap Pulau Jawa dimulai. Ketika pasukan Yuan tiba di Jawa, Raden Wijaya yang kalah saat ingin merebut kekuasaan kembali dari Jayakatwang. Dia mengirim utusan dari Madura dan memberitahu bahwa Kartanegara telah tewas dalam sebuah kudeta istana dan kini kekuasaan dipegang oleh sang perebut tahta yaitu Jayakatwang. Wijaya lalu menawarkan aliansi kepada pasukan Madura untuk bersama-sama melawan Jayakatwang. Bahkan ia memberikan peta wilayah Kediri. Menurut catatan History of Yuan, setelah menyetujui aliansi, para jenderal Yuan meminta agar Wijaya tunduk kepada kaisar mereka. Dan ya, Wijaya menyetujuinya, bahkan menjanjikan upeti termasuk 2 orang putri jika pasukan Yuan berhasil menghancurkan Kediri. Setelah itu, Wijaya menugaskan Wiraraja memimpin pasukan dari arah utara, sekaligus memberinya tanggung jawab untuk mengirimkan pesan-pesan serta perkembangan terbaru kepada pasukan Mongol begitu mereka tiba. Semuanya dimulai di Kalimas, yaitu anak sungai Berantas.
Pada 22 Maret ketika pasukan Yuan berkumpul di jalur sungai utama yang mengarah ke jantung kekuasaan Singasari, seorang menteri Jawa sempat mencoba menghalangi pasukan asing dengan deretan perahu. Namun pasukan Yuan sigap membentuk formasi bulan sabit dan melancarkan serangan besar. Saat malam tiba, si menteri tadi melarikan diri meninggalkan lebih dari 100 kapal besar yang langsung direbut oleh Mongol. Pasukan Yuan kemudian terus bergerak, namun sempat berhenti setelah menerima permintaan perlindungan dari Raden Wijaya yang tengah dikejar oleh Kediri. Setelah mendapat kabar bahwa musuh akan datang malam itu juga, pasukan Yuan segera berangkat ke Majapahit. Pada 14 April, Kediri menyerang dari 3 arah sekaligus. Ignis berusaha melawan dari arah barat daya dan tidak berhasil menemukan musuh. Sementara itu, Gao Shi menghadapi serangan sengit dari negara, namun berhasil memukul mundur pasukan Kediri ke pegunungan. Ketika musuh kembali muncul, Gao Shi kembali menyerang dan menang. Seminggu berselang, pada 22 April, pasukan Yuan mulai gerakan terkoordinasi menuju pusat kekuasaan Kediri di Daha. Mereka dibagi menjadi 3 jalur, satu melalui sungai, satu di tepi timur, dan satu lagi di barat sungai Berantas. Raden Wijaya berada di barisan belakang, dan pada 26 April ketika pasukan mencapai Daha dan pertempuran pun dimulai. Dari pagi hingga siang, pasukan Kediri bertahan namun akhirnya kalah setelah 3 kali serangan. Sementara pasukan Yuan menyerang dari depan, pasukan Majapahit justru menyelinap masuk dari sisi lain dan berhasil merebut kota. Raden Wijaya langsung menuju istana dan membebaskan sang putri yang sebelumnya ditawan. Kekalahan Kediri pun lengkap. Ribuan prajuritnya tenggelam saat mencoba menyeberangi sungai, dan 5.000 lainnya tewas dalam pertempuran. Raja Jayakatwang sempat mundur ke benteng, tapi akhirnya menyerang setelah dikepung. Ia bersama keluarganya ditangkap oleh pasukan Yuan. Di sisi lain, Panglima Kediri yaitu Kebo Undara yang melarikan diri ke selatan akhirnya ditangkap oleh Sorak dan dihukum mati. Setelah Jayakatwang ditangkap dan Kediri tumbang, kemenangan tampaknya sudah di tangan pasukan Yuan. Tapi Raden Wijaya punya rencana lain. Ia meminta izin pulang ke Majapahit, berdalih ingin menyiapkan upeti dan surat penyerahan yang layak. Shibi dan Ignis menyetujuinya, walau Gao Shi sempat curiga dan menentang keras keputusan itu. Tidak hanya itu, Wijaya juga meminta agar pasukan Yuan yang dikirim ke Majapahit tidak membawa senjata, dengan alasan bahwa para putri kerajaan takut melihat senjata. Seperti bocah yang polos, permintaan itu disetujui, maka berangkatlah 200 prajurit Yuan tanpa senjata. Keberangkatan ini dipimpin oleh 2 perwira menuju Majapahit. Tapi pada tanggal 26 Mei, jebakan pun dijalankan. Raden Wijaya menyergap mereka dengan pasukannya, lalu langsung menyerang markas utama pasukan Yuan. Serangan dadakan ini membuat pasukan Yuan kocar-kacir. Banyak yang gugur, sisanya melarikan diri kembali ke kapal. Shibi bahkan terpisah dari pasukannya dan harus mundur sejauh 123 km sambil terus bertempur. Raden Wijaya tidak melawan Mongol dalam pertempuran terbuka, tapi memainkan strategi gerilya yang cerdas, menyerang dalam gelombang kecil namun efektif. Dalam kekacauan ini, pasukan Yuan kehilangan banyak rampasan yang telah mereka kumpulkan selama ekspedisi. Sadar bahwa musim angin muson hampir berakhir dan waktu pulang semakin menipis, pasukan Yuan terpaksa mundur dalam kondisi kacau. Jika mereka tertinggal, mereka harus tinggal di wilayah musuh selama 6 bulan penuh. Dalam masa ini pula, Jayakatwang dan putranya yang sebelumnya ditawan akhirnya dieksekusi oleh pasukan Yuan sebelum pelayaran pulang. Pada tanggal 31 Mei, sisa-sisa pasukan Yuan akhirnya berlayar selama 68 hari sejauh 4.100 km untuk kembali ke Guangzhou. Prasasti Kuda Muda Ki Panji Wijayakama menghiraukan bahwa armada laut Jawa sempat bentrok dengan armada Mongol. Beberapa kapal Mongol ditangkap bahkan dihancurkan. Dari sini, Jenderal Shibi kehilangan lebih dari 3.000 prajurit, dan menurut sejarawan Nugroho, total korban tewas di pihak Yuan bisa mencapai 12.000 hingga 18.000 orang, yaitu sekitar 60% dari seluruh pasukan mereka. Meski demikian, mereka
Mereka membawa pulang sejumlah hasil anak-anak dan pejabat Kediri, peta-peta wilayah, daftar sensus, surat berlapis emas dari Raja Bali, dan berbagai barang berharga seperti upah dan kain halus. Semuanya diperkirakan bernilai lebih dari 500.000 tael perak. Berapa tuh? Invasi ke Jawa ini menjadi salah satu misi militer Mongol yang paling menyakitkan. Sebuah operasi besar yang berakhir dengan tipu daya dan kekalahan yang pahit. Kekalahan ini menandai akhir dari ekspedisi militer Mongol di masa pemerintahan Kublai Khan. Sang kaisar sempat merancang serangan balasan dengan 100.000 pasukan, tapi rencana itu ikut terkubur bersama wafatnya sang kaisar, sehingga Jawa pun luput dari invasi lanjutan. Meski begitu, para penjelajah seperti Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone mencatat bahwa Mongol sempat mencoba beberapa kali, tapi semuanya gagal. Dari sisa Abu konflik ini lahirlah sesuatu yang besar. Majapahit kini bangkit menjadi kerajaan paling kuat di Asia Tenggara. Dari segi teknologi, Nusantara pun belajar sesuatu dari peristiwa ini. Ini mungkin adalah pertama kalinya robot mesiu digunakan di wilayah ini. Selain itu, teknik pembuatan kapal Cina mulai diadopsi oleh para pengrajin kapal Jawa, kapal tangguh yang memadukan teknologi Cina seperti kemudi tengah, paku besi, dan sekat kedap air dengan keahlian lokal. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau koreksi atau mau nambahin, bisa langsung di komen aja, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas lagi. Oke, dari aja, filmnya, film dokumenternya ya, seru tidak? Seru. Yang bener nih. Seru ya. Pengen pulang ya? Enggak ya. Coba siapa yang mau berpendapat tentang video isi daripada film dokumenter ini? Makasih juga ya yang sudah membuat ini. Ya, silakan, boleh berdiri. Berdiri sambil menghadap kamera. Agak nyerong. Atau isunya dipindahkan. Operator, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ya. Invasi Mongol pada setelah itu khususnya ke Jawa dimulai dari tahun 1293. Ada ekspedisi kebesaran yang kami kenal. Itu mereka mau ekspedisinya ke negara-negara Asia, khususnya seperti Vietnam. Terus ini walaupun mereka gagal banget dalam ekspedisinya, tapi dipaksa mundur oleh negara-negara Asia. Terus saat ada ekspedisi ke Pulau Jawa itu ada aksara China yang ditulis di batu yang diartikan dengan negara Cina yang agung. Terus ada di aksara Cina juga yang batu yang asli itu ada 500 kapal tahun ke-30 Siwan bulan 1 dari 18 khususnya tanggal 25 Februari 1963 yang berlabuh di Pulau Jawa. Dan 500 kapal itu terdiri dari sekitar 25.000 tentara. Perjalanan ekspedisi itu sejauh 21.100 km. Terus ada surat Ausia Pararaton dan Kium Harsal Wijaya yang nggak setuju, yang masih saya pendapat nggak setuju buat ekspedisi itu, soalnya ninggalin negara tanpa pengawasan. Terus di Kertanegara sejak tahun 1214 maka April sampai Mei 1250. Sudah. Sudah. Ini ada yang mau bingung ada dari isi video ini? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Saya tinggal. Hah? Coba kamu apa yang ingin kamu utarakan? Tadi kamu membahas tentang kitab Pararaton ya? Ya, ayo cek. Hah? Nggak ada. Kitab Pararaton itu apa sih? Kitab Pararaton itu jadi ayah kamu. Ayo kamu. Mama. Kalau saya ingat sih kitab Pararaton itu kayak surat itu Pak,
Oh bukan, kitab. Kitab. Yang menulis tentang apa? Sejarah di abad itu rinci banget, rinci. Jadi banyak produser film yang memproduksi jangan gitu, karena memang begini ya, itu bukan omong kosong ya. Ini tidak ada yang anak-anak emang sudah banyak. Bapak itu hafal sekali tentang kitab. Hari Sandiwara itu oke, ada pendapat lain karena di sini yang ingin Bapak tahu, makanya kamu itu harus bisa menggunakan pendapat. Ayo, silakan. Apa pendapat kamu tentang perang di zaman dulu? Hah? Karena kerajaan banyak. Ya, boleh. Oke, silakan di sana. Ayo. Ya, ya, sambil gede. Jadi kalau menurut saya itu kan kerajaannya banyak. Jadi ada kerajaan Mesir, Ya. Hari, Mongol, juga semua kayak terlalu campur aduk gitu. Gitu ya. Jadi yang susah dimengerti sejarah dulu tuh karena saking banyaknya kerajaan yang saling campur aduk gitu loh. Ya, saling apa ya, suasana intrik politik itu diramaikan oleh beragam pihak, ya tidak? Ya, dan itu bukan kelompok, tapi sebuah bangsa dan negara, ya. Ya tentu saja orang yang menjadi korbannya aja sampai berapa tadi? Yang terhitung berapa orang? Nah, asalnya data berapa? 25.000 orang ya. 65%, 75%, 60% ya, itu semuanya tewas gugur, ya. Sadis juga ya kalau film, kalau ini bukan film, kejadian di zaman dulu itu, ya. Jadi urusan penggal kepala itu memang biasa, ya. Tapi itu memang cara yang paling nikmati. Ini orang gelap tadi itu orang memang ya beda dengan tamburai ini. Perang itu kalau dulu kita kan senjata sama-sama. Ya. Mestinya sudah digunakan di zaman dulu. Oh, kamu nggak nyimak tadi. Di akhir ya. Mesiu itu dia abad ke-12 sudah ada. Ya. Bapak udah terangkan. Apa yang kita tahu tentang mesiu alat peledak itu? Di zaman mana? Tidak terangkan di mana. Tapi yang jelas jauh-jauh abad sebelumnya di Tiongkok itu banyak orang pintar. Ya. Pertanyaan yang bagus. Termasuk Bapak juga bingung menjawabnya ya. Tapi manusia hidup itu akan selalu sesuai dengan kebutuhan di dalam. Pasti akan ada penerjemah. Ya, karena begitu. Tapi kesalahpahaman akan selalu terjadi karena bahasa yang berbeda. Kenapa? Ya emang. Ada yang mau jawab dulu? Ada yang mau jawab? Ya. Oh ya. Tadi dinasti mana? Dinasti I. Dinasti Yuan kan? Sebenarnya dinasti Yuan itu sudah tunduk pada wilayah Kan, tinggal. Sehingga yang dikirim ke itu mungkin mengatasnamakan Mongol, bangsa Mongol pada sebuah bangsa Cina dan bangsa Mongol. Ya, emang agak sedikit membingungkan, ya. Tapi kita harus bisa tebak-tebak. Kalau mengenai bahasa, karena mereka itu satu rumpun, ya. Ada kemungkinan sama bahasa, ada banyak bahasa lain. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Bapak sering membaca dan mendengarkan itu pasti ada bingungnya. Ya tadi ada yang mau tanggapan?
siapa namanya Mikaya, katanya kok di zaman itu banyak kerajaan-kerajaan ya. Emang kerajaan mana aja? Nggak semua kerajaan ada di muncul di zaman itu. Apa tadi kerajaan apa? Hah? Singasari, awalnya Singasari. Terus Hah? Apa? Tadi. Kediri, ya, Kediri. Ada yang bilang Kediri, ada yang bilang Kediri dengan Singosari duluan mana? Iya, betul. Kamu berarti menyimak tadi. Singasari itu rajanya siapa tadi? Ya, Kertanegara, orang yang dipandang sebagai raja yang paling nyeleneh. Menurut aku tadi siapa? Terus ya, bahwa makhluk-makhlukan dan minuman adalah sebuah ritual. Tapi enggak gitu juga, itu kan pendapat seperti sehingga para ahli yang di sejarawan Indonesia mengatakan tidak demikian. Emang dia itu sedang melakukan aib, ngerti nggak? Dia ada, ya, tapi lagi bersenang-senang, hingga wanita-wanita, ya kan? Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak mengerjakan hal yang penting, kecuali kesenangan sendiri. Akibatnya demikian. Lawan Kertanegara siapa? Garang, terus Rangganata, ya kan? Ya, seorang ahli strategi, tapi dia kemana? Tapi pasukan Singosari itu sebagian mana? Misi anggaran itu untuk lihat wilayah, maka sehingga kan kosong kerajaannya sebagian, ya kan? Istana itu tidak kuat lagi, ya pasti cerobongnya di situ. Bodohnya Kertanegara di situ. Ya, jadi kalau orang yang salah akan dicercak seumur hidupnya. Ya, tidak dia sepanjang zaman ini anggaran. Pokoknya raja-raja Singosari itu boleh dikatakan sebagai jahiliyah Nusantara. Tidak ada tokoh di situ yang menjadi nama universitas, tidak ada menjadi jalan, iya tidak? Tidak ada. Mana? Jalan Tenarok ada? Tenarok itu pendiri Singosari. Singosari itu berapa tahun pemerintahannya? Beda dengan Majapahit. Majapahit berapa tahun? 300 lebih, 3 abad. Kediri yang didirikan oleh Jaya Kapal tadi cuma 1 tahun. Sebelumnya, sebelum Singosari ada namanya kerajaan Kediri. Namun baru jadi dendam, semua dendam dan dendam itu dilibatkan orang banyak, nanti enggak? Kan di perang. Ya, tidak. Mana? Apa? Paham? Sedikit banyak dong. Banyak ya. Pahamnya banyak kan? Banyak. Tegas. Semoga aja kamu anak-anak PKP nanti bisa menjadi Amin. SMK bisa. SMK bisa. Bagaimana? Apalagi yang kamu perlukan apa? Coba. Siapa yang mau nanya lagi? Siapa yang mau mengungkapkan pendapat tentang Kertanegara? Tentang Kertanegara. Ayo. Kertanegara, coba ungkapkan pendapat kamu tentang Kertanegara.
Wijaya. Di sini orang yang paling hebat menurut kamu siapa? Hah? Yang mengalahkan Mongol itu sebenarnya otaknya siapa? Yang cuma itu senang komedi. Ya, Pak? Ya, Pak, Raden Wijaya. Raden Wijaya itu siapa? Menantunya Kertanegara. Tahu? Dia berpihak pada Kertanegara. Ya, tapi dia diampuni oleh Jayakatwang, tidak dipenggal, ya kan? Dikasih apa hadiah tadi? Hutan air. Ternyata itu jadi bumerang, ngerti gak? Hah? Siapa? Majapahit itu belum berdiri. Belum. Dalam film ini tidak ada kisah tentang Majapahit. Majapahit itu belum ada. Ya. Ya. Jadi Pecahkacimnya pasukan siapa? Pasukan Mongol itu otaknya adalah Raden Wijaya. Ada Raden Wijaya juga pernah dibantu ya? Iya nggak? Raden Wijaya dibantu oleh orang Mongol. Ngerti nggak? Mengalahkan Kertanegara dari Kediri. Ya, sebenarnya menurut kamu Raden Wijaya licik nggak? Ya licik sebenarnya. Setiap orang licik. Licik. Tapi kan dia kalau nggak licik gimana? Masa berpihak pada bekerja sama dengan Mongol yang tegas itu dia mau menghukum Jawa, ya kan? Mau menghukum raja-raja Jawa. Jadi kesimpulannya gimana? Ini Mongol itu datang ke sini dengan tanya Jawa itu dengan berapa kilometer itu? 1.100 kilometer ya? Dulu kenapa? Jadi waktunya sudah habis ya. Nah, kita berikan kesimpulan. Jadi Mongol ingin dengan melaksanakan dinasti Tuan ingin menghukum raja-raja Jawa yang awalnya itu Kertanegara membuat cacat prajurit. Nah, bukan berarti dia tak perlu dilakukan balik lagi, dia tak lagi. Ketika datang itu suasana politik sudah berbeda, Kertanegara tidak ada. Ya, dibunuh. Bukan sama Jayakatwang, pasukan Jayakatwang. Nanti kita pahami lagi ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Siapa anakku? Ya. Masa menjadi operator? Silakan. Oke.